Lalu keesokan harinya, ia pun bertanya kepada Tan Yin kenapa selama ini ia diam kalau rumah yang mereka tempati saat ini adalah milik gurunya. Tan Yin lantas berbohong dan berkata ia sendiri juga tidak tahu kalau itu adalah rumah gurunya. Sebab bagaimanapun juga sudah puluhan tahun ia tidak bertemu dengan gurunya dan lupa akan bentuk rumah dari sang guru. Mendengarkan itu, tentu saja Yuan tidak percaya begitu saja terhadap ucapannya. Di saat mereka kembali, sang guru sudah menunggu. Secara tiba-tiba, Yuan diserang olehnya hingga tidak sadarkan diri. 咱俩见面，我还没送你礼物。别说。 Karena hal itu, Mei San menyalahkan pria tua tersebut yang telah membuat Yuan menjadi pingsan. Tan Yin meminta mereka untuk sabar dan ia akan bertanya secara langsung maksud gurunya melakukan ini semua. Setelah bertemu, sang guru berkata alasan ia menyerangnya untuk membalaskan dendam karena selama ini sudah membuat Tan Yin mati beberapa kali. Lalu kemudian sang guru memberikan penghormatan kepada muridnya sendiri. Bagaimanapun juga Tan Yin adalah dewa dan kastanya lebih tinggi daripada sang guru yang hanya seorang manusia. Penghormatan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh Tan Yin. Sampai kapanpun juga ia tetaplah gurunya, tidak peduli meski seorang manusia sekalipun. 老师不可。受我一拜。 好。一日为师，终身为师。 Setelah Tan Yin pergi, sang guru lantas mengorbankan dirinya sendiri untuk memusnahkan segel dewa petir yang ada di dalam kolam. Benar saja, keesokan harinya, Kaisan, salah satu roh artefak, berhasil keluar dari kolam tersebut. Karena kelaparan, ia bergegas masuk ke dalam untuk makan. Di saat semua orang tertawa melihat sikapnya, Yuan melihat Tan Yin pergi dari sana dan masuk ke dalam rumah. Dari sanalah ia baru tahu gurunya Tan Yin sudah meninggal dunia akibat mengorbankan dirinya untuk bisa membuka segel di dalam kolam, sehingga Kaisan, roh artefak milik Yuan, bisa terbebas. Yuan mencoba menenangkannya dan berkata, setiap kehidupan pasti ada kematian. Semua orang pasti akan mati, tinggal menunggu waktunya akan datang. Tak lama kemudian, Tang Hua datang ke sana. Ia tidak menyerah untuk meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Bagaimanapun juga, mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Yuan sudah dianggapnya sebagai kakak sekaligus satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tang Hua bersedia melakukan apapun asalkan dimaafkan. Melihatnya seperti itu, Yuan akhirnya luluh dan merasa kasihan. Tang Hua lantas disuruh pergi ke kota Yandu, tempat tinggal suku manusia. Saat ini, suku hantu beberapa kali menyerang suku rubah. Yuan percaya kebangkitan suku hantu pasti ada campur tangan dari suku manusia yang membantunya. Maka dari itu, Tang Hua dipinta untuk menyelidiki masalah tersebut. Satu hal lagi, kedua pasukan milik Tang Hua yang sebelumnya kerasukan ilmu sihir dari suku hantu ternyata masih hidup dan disembunyikan oleh Yuan di kota Yandu. Mendengarkan itu, Tang Hua merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia berjanji pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik. Lukman datang memberikan informasi yang sangat penting. Diketahui pria tua kemarin, gurunya Tan Yin, memang benar tinggal di rumah tersebut dan memiliki seorang murid, yang kini muridnya sudah naik menjadi dewa, yang digelar sebagai Dewi Wusang. Mendengarkan itu, mereka pun menaruh curiga Tan Yin adalah dewi tersebut. Sebelum adanya bukti yang kuat, Yuan meminta Lukman untuk merahasiakan ini dan terus menyelidiki latar belakang Tan Yin. 当时平湖之战接了你一掌的人是不是他？他会不会就是巫山哑女？有这个可能。
Singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan. Yuan lantas berkata gurunya itu memiliki seorang murid yang kini sudah naik menjadi dewa. Mendengarkan itu, Tan Yin berusaha bersikap biasa-biasa saja sambil menjawab kalau gurunya memiliki beberapa murid. Dan memang benar, salah satu muridnya sudah menjadi dewa. Tentu saja, Yuan tidak percaya terhadap ucapannya karena informasi yang ia dapatkan, gurunya itu hanya memiliki satu orang murid. Meski begitu, Yuan hanya bisa memilih diam. 当年老师开山授意的时候，教过很多，并非全都认识啊。 Akhirnya, Tang Hua telah tiba di kota Yandu. Ia pun bertemu dengan kedua pasukannya yang telah diselamatkan oleh Yuan yang ternyata masih hidup. Ia pun begitu sangat senang, sebab bagaimanapun juga, ia sudah menganggap mereka berdua seperti teman sendiri. Lantas mereka berdua berkata, di saat mereka kerasukan ilmu sihir dari suku hantu, mereka lalu melakukan bunuh diri. Yuan segera menyelamatkan mereka hingga berhasil hidup kembali. Lalu kemudian mengirim mereka ke sana agar tetap aman. Tang Hua lalu mendapatkan informasi dari mereka, suku manusia saat ini selama belasan tahun secara diam-diam membangun sebuah organisasi bernama Wu Suang. Organisasi itu dibangun untuk melawan suku rubah di masa depan. Maka dari itu dicurigai saat ini organisasi Wu Suang telah membantu suku hantu untuk bangkit kembali dan bekerja sama dalam menyerang suku rubah. Mendengarkan itu, Tang Hua mengajak mereka untuk menyelidiki organisasi tersebut. Saat keluar dari sana, tanpa sengaja ia melihat Zidan melintas di hadapannya. Seperti yang diketahui, Zidan adalah tuan muda, anak pertama dari ketua suku manusia yang tinggal di kota Yandu. Setelah pulang ke rumah, semua pasukan menyambut kedatangannya. Ziyu, adik laki-lakinya di sana juga ikut senang. Setelah 10 tahun sang kakak meninggalkan rumah, akhirnya bisa kembali dengan selamat. Ia pun memberikan informasi ayah mereka saat ini sudah sedikit lebih membaik berkat pil ajaib dari suku rubah yang berhasil dicuri oleh Zidan. Zidan lantas memberikan informasi yang sangat penting kalau saat ini suku hantu bangkit kembali. Mendengarkan itu, seketika Ziyu langsung terdiam dan merasa ketakutan. Di sisi lain, Yuan dan yang lainnya telah tiba di sebuah desa, salah satu tempat tersegelnya roh artefak tangan dewa milik Yuan. Lalu mereka singgah di sebuah penginapan yang dimiliki oleh seorang wanita janda bernama Yuniang. Lalu kemudian Yuan segera pergi ke sebuah danau yang terletak tidak jauh dari penginapan, yang dimana salah satu roh artefak miliknya bernama Lu Chen tersegel di dalam danau tersebut. Baru saja ingin menariknya keluar, Yuan menyadari roh artefak tidak berada di sana. Ia juga merasakan segel yang ia buat di danau tersebut sudah rusak. Saat hendak pulang ke penginapan, Yuan beserta yang lainnya sangat terkejut karena roh artefak bernama Lu Chen yang dicari ternyata berada di sana dan berganti nama menjadi Jiu. Sementara itu, Tan Yin tak sengaja mendengarkan percakapan antara Yuniang dengan pelayannya. Di sanalah ia mengetahui Yuniang sudah menyelamatkan seorang pria. Namun setelah 1 bulan belum kunjung sadar. Ia merasa bangkrut dan rugi karena harus memberikan makan dan tempat tinggal kepada orang asing. Penasaran akan hal itu, Tan Yin mencoba melihat pria yang dimaksud, yang ternyata adalah Qian Lin. Karena Tan Yin tidak mengenalnya, ia pun bersikap biasa-biasa saja. 昏迷多久了？从我带回来就一直躺着，这也就是命硬命好。 Sementara itu, mereka mencoba menginterogasi Lu Chen. Di sana pria tersebut mengaku namanya adalah Jiu dan sudah tinggal di desa itu selama 10 tahun. Ia juga tidak kenal kepada mereka. Dari sanalah, Yuan bersama yang lainnya baru menyadari Lu Chen sudah hilang ingatan dan mengganti namanya menjadi Jiu. Lu Chen atau Jiu ini lalu keluar untuk menemui Yuniang, yang ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat.
Singkat cerita, Lukman mendapatkan informasi dari warga sekitar Jiyu muncul di desa itu sekitar 10 tahun yang lalu dan diangkat menjadi anak oleh seorang pria tua. 3 tahun yang lalu, ayah angkat Jiyu telah meninggal dunia dan saat ini Jiyu menjalin hubungan dengan Yuniyang. Mendengarkan itu, Yuan berniat untuk menghentikannya sebab bagaimanapun juga Jiyu atau Lu Chen ini bukanlah seorang manusia, melainkan roh artefak tangan dewa. Bagaimanapun caranya, ia harus bisa mengembalikan ingatannya. Lalu keesokan hari, Jiyu mendatangi sebuah kuil tua untuk menyelidiki sebuah kasus hilangnya anak-anak pengemis secara misterius selama beberapa hari terakhir. Ia pun mencoba menginterogasi salah satu anak-anak pengemis dan bocah itu berkata ia melihat teman-temannya diculik oleh seseorang tidak dikenal menggunakan jubah lalu membawa temannya pergi. Hingga sekarang tidak kunjung kembali. 怕是出事了。 Baru saja hendak pergi dari sana, Yuan datang menghalangi jalannya dan menawarkan supaya ia mau menjadi muridnya. Yuan berjanji akan mengajari teknik ilmu bela diri. Tentu saja Jiyu menolak hal tersebut dan balik menantangnya bertarung. Tentu saja Yuan dengan mudah mengalahkannya. 哟，有两下子。 Setelah babak belur dihajar oleh Yuan tanpa berbicara apapun, Jiyu lantas pergi dari sana. Di malam hari, Yuan mendapatkan informasi dari Tan Yin, Jiyu bersama Yuniyang hendak menikah, namun mereka masih kekurangan uang. Mendengarkan itu, Yuan langsung memiliki sebuah ide. Ia pun segera memberikan uang yang cukup banyak kepada Jiyu. Namun dengan satu syarat, ia harus menjadi muridnya dan bersedia dilatih olehnya. Melihat uang di sana, tanpa berpikir panjang, Jiyu langsung setuju. Hari pertama pelatihan segera dimulai. Semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Yuan saja, karena ia berencana memasukkan energi kekuatan tangan dewa ke tubuh Jiyu. Hanya dengan begitu, secara perlahan, ingatan di masa lalunya bisa kembali lagi dan bisa mengingat siapa ia sebenarnya. 造化定语，为天理之尊号也。 Saat kembali dan memulihkan tubuhnya, Yuan merasa ada kejanggalan. Di saat ia hendak memasukkan energinya ke tubuh Jiyu, seperti terdapat sebuah energi dari tubuh Jiyu yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Namun ia sendiri juga tidak tahu apa itu sebenarnya. Ia meyakini energi tersebutlah yang membuat Jiyu hilang ingatan dan merusak segel di dalam danau sehingga Jiyu atau Lu Chen ini bisa keluar dari segel. Semenjak Yuan memasukkan energi ke tubuhnya, Jiyu secara perlahan mulai lupa ingatan. Ia bahkan lupa kalau memiliki hutang kepada seorang pedagang yang dikala itu menagihnya. Pedagang itu sampai-sampai menunjukkan buku catatan yang dimana Jiyu pernah meminjam uangnya. Tetap saja Jiyu tidak mengingatnya. Di malam hari, ia pun kembali ke danau tersebut sambil membawa Tan Yin yang masih sangat ngantuk. Ia lalu kembali memeriksa danau di sana dan akhirnya diketahui terdapat sebuah tulang naga yang ada di sana, bekas binatang peliharaan milik Raja Iblis terdahulu. Baru saja hendak memberitahukan hal itu kepada Tan Yin, ia melihat Tan Yin sedang tidur. Sementara itu pertarungan terjadi, Zidan berhasil menemukan pasukan suku hantu yang menyelinap ke kota Yandu miliknya dan dicurigai pelaku yang selama ini menculik anak-anak pengemis yang ada di kota Yandu. 来得早不如来得巧， 明知有疑，为何还要紧？ 速速杀了！ Saat dalam posisi terdesak dan kalah kekuatan, Tang Hua bersama pasukannya datang ke sana memberikan bantuan. 不是， 汤华，
马去找车。